أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Amal Kota Bangkinang, dan seluruh pemirsa penuntut ilmu dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, setinggi puji dan sedalam syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kembali Allah pertemukan kita pada kajian perdana kita setelah bulan suci Ramadan, di mana kita kembali Allah kumpulkan dalam taman-taman ilmu ini, taman-taman kebaikan yang senantiasa Allah berikan padanya berbagai anugerah-anugerah, janji-janji serta ampunan, ketenangan yang akan didapat oleh mereka yang duduk dalam majlis itu. Sesungguhnya majlis yang tidak akan pernah merugi orang-orang yang ada di dalamnya. Majlis yang akan mendatangkan ketenangan hati, ketentraman jiwa. Majlis yang akan mengundang kebaikan bagi kita. Majlis yang akan didapatkan oleh mereka orang-orang dengan doa-doa terbaik dari para malaikat-malaikat Allah, serta sanjungan dari Sang Khalik kepada mereka. Sungguh sangat luar biasa anugerah, kebaikan, karunia yang Allah berikan kepada mereka yang senantiasa duduk dalam majelis ilmu seperti ini. Yang kedua, ini merupakan salah satu sarana untuk membangun semangat serta menjaga kehangatan iman kita, kehangatan semangat di dalam melakukan kebaikan. 1 bulan penuh kita dilatih di dalam madrasah Ramadan. Iman kita meningkat, semangat kita kuat, azam kita juga tinggi di dalam melakukan kebaikan dan amal saleh. Maka tentu adalah sebuah kerugian dalam hidup seorang mukmin manakala kebaikan yang sudah diukir dan dilakukan selama 1 bulan penuh dengan mudah kita urai dan kita tinggalkan. Kita sadar memang bahwa semangat di Ramadan tidak akan sama di luar Ramadan. Tapi paling tidak kita masih merasakan kenikmatannya dalam hati kita. Untuk menjaga semangat itu perlu sarana ilmu, ya, untuk bisa menghangatkan kondisi kita dan keinginan kita di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian tentu kita juga berharap kepada Allah agar Allah berikan kepada kita umur yang panjang, sehat walafiat, dan dimudahkan segala urusan agar kita bisa menikmati Ramadan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam pula untuk kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi yang mulia, panutan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam melakukan pengabdian kepada Sang Khalik. Dialah Nabi yang menjadi suri tauladan kita di dalam beribadah kepadanya. Khadal kiram, malam ini kembali kita membaca kitab Tafsir Kalimat Tauhid karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, yang mana malam ini kita
melanjutkan kalimat yang beliau sampaikan halaman 142 di mana beliau menguatkan kembali tentang dalil-dalil yang berbicara tentang tauhid itu sendiri. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah mukhlisan. Jadi ada sebuah penekanan di sini ya. Kita sedang berbicara tentang keutamaan tauhid, kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat ini adalah kalimat penyelamat antara seorang mukmin dengan apa yang telah Allah janjikan. Kalimat yang akan bisa membahagiakan dia di akhirat kelak dan perjalanan kehidupan yang panjang dan kekal abadi. Siapapun yang mengatakan kalimat ini, kata Nabi SAW, mukhlisan. Apa artinya? Ikhlas. Nanti kita jelaskan perkataan Syekh Saleh Al-Fauzan dalam menjelaskan hadis ini. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan yang dinukil oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, khalisan min qalbi. Di sini disebutkan. Kalau riwayat yang pertama tadi apa riwayat berbunyi barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah mukhlisan. Dalam riwayat yang lain barang siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya. Dalam riwayat yang lain pula, ini kelebihan beliau menukil beberapa riwayat yang berbicara tentang satu tema, ya, sadiqan min qalbi, ya, membenarkan dalam hatinya, membenarkan kalimat itu dari hatinya. Wa fi haditsin akhar, di dalam hadis yang lain pula, riwayat yang lain maksudnya, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, ya, wa kafara bima yu'bad min dunillah, dan dia kufur kepada selain apa yang disembah, ya, kepada apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini riwayat-riwayatnya saling menguatkan. Tidak saling bertentangan. Di mana Nabi kita mengatakan barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas. Dari kedua, ikhlas muncul dari hatinya. Yang ketiga, membenarkan kalimat itu dari hatinya. Dalam riwayat yang berikutnya mengatakan la ilaha illallah dan dia kufur kepada apa yang disembah kepada selain Allah. Artinya dia tidak mengimani. Dan inilah panduan yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka ikuti Nabi kita alaihi salatu wassalam. Imani apa yang disampaikan oleh beliau. Mari kita lihat penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Man qala la ilaha illallah mukhlisan, hadha qaid. Mukhlisan, khalisan, sadiqan, itu qaid. Apa arti qaid? Ikat. Di kalimat itu tidak lepas saja, dalam artian begini. Orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah begitu saja, tanpa dari hatinya, tanpa ikhlas, tanpa dia membenarkan konsekuensi dari makna kalimat itu, maka tidak akan ada faedah bagi dia. Tidak ada faedah. Andaikan misalnya ada orang non-muslim hari ini, ya, berkawan, bersahabat dengan kita, Pak, saya baca la ilaha illallah, ya cobalah baca gitu. Terus apakah dia setelah membaca kalimat itu atau mengucapkan kalimat itu langsung dia menjadi muslim tanpa ia, ya, memahami kalimatnya, tanpa ia membenarkan, tanpa ia ikhlas dari hatinya? Kalimat ini tidak akan bermanfaat bagi dia. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza qaid, ini pengikatnya. Artinya ada syarat. Bukan hanya orang mengatakan kalimat itu lalu dia sudah muslim. Lam yaqtasir ala qawli la man qala la ilaha illallah faqat. Tidak cukup orang mengatakan kalimat itu saja. Bal qala mukhlisan min qalbi. Harus ada, ya, keikhlasan dari hatinya mengatakan kalimat itu.
Lebih lanjut beliau mengatakan la yakfi annahu yaqulu la ilaha illallah hatta yakuna dzalika khalisan min qalbi. Maka yang mengatakan kalimat ini perlu dibimbing agar kalimat itu ikhlas dari hatinya. Li'alla yakuna minal munafiqin. Agar tidak termasuk kepada golongan munafikin. Karena orang munafik lebih fasih ngomongnya. Tapi tidak mengamalkan sedikit pun daripada nilai-nilai tauhid yang dia lafazkan itu. Alladzina yaqulunaha bi alsinatihim. Orang-orang munafik dengan mudah mengucapkan kalimat itu, Pak. Tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Kalimat hanya diucapkan oleh lisan. Sedangkan keimanan itu ada 3 unsur. Diucapkan lisan, diyakini dalam hati dan diamalkan anggota tubuh. Itu mesti lengkap. Nah, oleh karenanya orang munafikin cukup mengucapkan tanpa mereka ya ada buah amal dari kehidupan mereka. Alladzina yaquluna bi alsinatihim walakin la yaqulunaha biqulubihim. Tapi kalimat itu tidak masuk ke hati mereka orang munafik. Makanya wajar ketika ya, seruan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam agama ini, di dalam syariat Islam ini, baik itu dalam berjihad atau di dalam salat atau dalam ibadah secara umum. Mereka salat apa tidak orang munafik? Salat. Tapi mereka malas. Tidak di hatinya. Tidak muncul di dalam diri mereka. Kalaupun dia salatnya diiringi dengan rasa malas. Jangan dikira orang munafik tidak salat, bahkan salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum naik mimbar Nabi, dia dulu yang berdiri mengingatkan orang agar bertakwa kepada Allah. Tapi apakah kalimat ini bermanfaat baginya? Tidak. Tidak bermanfaat. Karena hanya diucapkan dengan lisan mereka saja. Oleh karena itu, kita perlu belajar agar terhindar dari orang-orang yang menyimpang dalam agama ini. Karena penyimpangan dalam agama ini sangat banyak. Orang menjual agama ya sangat banyak. Untuk mengambil keuntungan pribadi sangat banyak. Menjual agama atas nama garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjual agama ini atas nama ya berbagai macam kelebihan-kelebihan yang dimiliki olehnya. Makanya subhanallah hari ini penyimpangan terhadap agama bukan hanya di dunia nyata, tapi sudah masuk ke dalam drama. Ya kan? Iya? Iya enggak? Apa tuh? Bid'ah. Ya, subhanallah ya. Banyak orang komentar. Ini sangat menyinggung ulama. Ulama mana yang tersinggung? Karena yang mengajarkan bahwa meminum air kaki guru itu tidak ada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Aqidatus salaf itu tak ada. Ya kan? Yang nikah batin dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tak ada. Nikah batin. Iya. Yang jelas nikah itu ya nikah, ada wali, ada saksi, ada pengantin laki-laki perempuan. Dan terkadang sudah dibuatkan oleh orang. Ternyata penyimpangan itu tidak hanya di dunia, ya di dunia nyata, tapi memang akhirnya dibuatkan oleh orang sehingga gambaran kehidupan ini ternyata difilmkan orang. Oleh karenanya kita mesti memperhatikan terhadap akidah kita. Keselamatan kita ini akan sangat tergantung dengan bagaimana akidah kita. Luruskan akidahmu. Luruskan akidah.
Karena kalau lurus akidah kita, insya Allah yang lain akan ikut. Akan ikut. Kalau akidah kita tidak baik, maka yang lain itu akan mudah terseret. Akan mudah terseret. Perbaiki akidah kita. Karena itu yang paling pokok. Itu yang paling pokok. Nabi kita alaihi salatu wassalam berjibaku berdakwah, meluruskan, membenarkan akidah umat ini. Di kota Mekah diawali dengan pondasi iman yang kokoh. Pondasi iman yang kokoh. Sehingga ketika akidah itu sudah lurus, ibadah dan syariat apapun yang dibebankan Allah itu akan menjadi mudah. Jelas? Kita lanjutkan. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Wa man qala la ilaha illallah," ya, barang siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, dia menukilkan perkataan Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan kemudian kufur dengan apa yang disembah selain Allah, hadza qaidun azim. Perlu diingat ini, hadis ini oleh kita dan oleh seluruh kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan kemudian kufur kepada sembahan, tidak mengimani sembahan-sembahan selain Allah, hadza qaidun azim. Ini adalah pengikat yang agung agar tidak bercampur ya ibadah kita dengan kesyirikan, agar tidak bercampur antara ibadah kita dengan kejahilan. Wa huwa qauluhu, ya, perkataan Nabi ini, wa kafara bima ubida min dunillah. Kenapa demikian? Karena disebutkan, kenapa hal ini disampaikan? Lianna katsiran minan nas, kata Syekh Shalih Fauzan, banyak di antara manusia yaquluna la ilaha illallah, banyak mengatakan kalimat la ilaha illallah, banyak orang mengatakan la ilaha illallah, wala yatrukuna ibadatal kubur, kata Syekh Shalih Fauzan. Banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tetap saja ke kuburan, menyembah ahli kubur. Wa du'a al-amwat, tapi masih banyak meminta kepada yang sudah mati. Wal istighatsatu bihim, dan minta istighatsah, minta pertolongan kepada mereka yang sudah meninggal. Wa talabil hajat min ghairillah, meminta hajatnya diberikan, tapi mintanya kepada selain Allah. Nah, ini kata Syekh Shalih Fauzan, masih banyak ini orang yang mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah, tapi masih datang kepada dukun, masih minta kepada ahli kubur, meminta kepada mereka, memohon kepada mereka, berdoa kepada mereka. Ya. Haula'i la tanfa'uhum la ilaha illallah. Orang-orang yang mengucapkan dengan lisan tadi, ya, tidak ada manfaat kalimat ini. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ada konsekuensi yang harus kita jaga. Jelas. Tidak boleh lagi kita pakai jimat. Tidak boleh kita minta pada dukun, yang minta kepada mereka yang mengaku mengetahui yang gaib, ya, berteman dengan jin, bekerja sama dengan itu, tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Menjauhi kesyirikan, menjauhi perbuatan sihir, itu tidak boleh dilakukan oleh akidah, memiliki akidah yang benar, yang memahami kalimat la ilaha illallah ini. Ini yang sangat penting dalam akidah kita. Jangan kita sholat, tapi kita juga datang kepada kayu keramat atau pohon keramat. Kita sholat, tapi masih meyakini keris-keris keramat. Kita sholat, tapi masih tawaf-tawaf di kuburan. Ini tidak boleh dilakukan. Karena sangat bertentangan dengan akidah kita. Perbuatan-perbuatan tadi sangat bertentangan dengan akidah kita. Nah, ini kita pahamkan kepada diri kita, keluarga kita, semua orang-orang yang dekat dengan kita. Kita ajak untuk memahami akidah yang benar.
akidah yang sahih. Jauhkan, kalau antum para pedagang di sini ya sudah, fantashiru fil ard, kita nyebar di muka bumi ini. Buka toko kita pagi, tutup sore hari, sudah. Tawakkal ala Allah. Minta kepada yang maha kaya. Ikhtiarkan sesuatu yang ingin kita dapatkan. Yang diminta oleh Allah adalah ikhtiar, hasil darinya. Jangan terfikir untuk melakukan sesuatu yang kemudian bisa membuat kita kaya raya, tapi kita berkongsi atau berkawan, berteman dengan para jin atau para dukun atau mereka yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib. Oleh karenanya ini kita murnikan akidah kita bersihkan. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Lalu Syekh Muhammad Abdul Wahhab mengatakan ila ghairi dzalika min al-ahadits ad-dalati ala jahalati aktsarin nasi bi hadhihi syahadah. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang menyebutkan betapa pentingnya dan betapa banyaknya orang yang tidak paham dengan persaksian ini. Dikiranya kalimat biasa, la ilaha illallah, tapi tidak ada di dalam dirinya itu semangat untuk menjaga kalimat ini, meyakini tiada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, aktsarun nas, banyakkan manusia ini jahil terhadap kalimat ini, kata beliau. Yahsabunaha mujarrad lafzi yuqalu bil lisan. Mereka anggap itu hanya kalimat yang cukup diucapkan dengan lisan. Seperti kalimat biasa begitu. La ilaha illallah. Seakan tidak ada nilainya kalimat ini. Wa katsirun minal ulama la yafhamuna ma'na la ilaha illallah. Ini Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan ini banyak di antara ulama-ulama juga. Karena ulama itu macam-macam kan? Siapa mereka, kata dia? Wahum ulama'ul fiqh. Jadi antara ulama-ulama fiqh yang berkecimpung dalam madhab. Nah, ini Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan wa ulama fil nahu, pakar-pakar dalam bidang nahu, wa ulama fil hadis. Walakin aktsaruhum laisa lahum inayatu bit tauhid. Kebanyakan tidak mementingkan porsi pembahasan tauhid ini. Dan alhamdulillah kita bisa belajar bersama dan kita bisa memberikan porsi ini dalam hidup kita. Karena ini yang paling pokok dalam jalan keselamatan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Atau kata beliau ta'allam aqidah al-asy'ariyah wa ulama al-kalam. Atau dia belajar tentang aqidah al-asy'ariyah dan ulama-ulama al-kalam, ilmu al-kalam. Ya. Allati taqtasir ala tauhid rububiyah. Yang mereka hanya fokus kepada pembahasan tauhid ar-rububiyah. Wa yaquluna la ilaha illallah. Mereka ini ketika menafsirkan makna atau menyebutkan makna la ilaha illallah itu, apa artinya kata mereka? Kalau kita larikan kepada tauhid rububiyah, apa makna la ilaha illallah? Hah? Nah, itu tauhid. Kalau kita larikan makna la ilaha illallah kepada tauhid rububiyah, apa artinya? Tauhid rububiyah apa artinya? Allah yang mencipta, ya, memberi rezeki. Nah, kalau dilarikan, kebanyakan mereka memahami ini la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Jadi fokusnya ke situ, memaknai daripada makna la ilaha illallah, tiada ada pencipta kecuali Allah. Yang ditekankan makna tiada pencipta selain Allah. Ini sudah kita bahas bahwa orang-orang kufar Quraisy kalau mereka ditanya tentang pencipta langit bumi, siapa kata mereka? Allah. Maka makna la ilaha illallah ini kita bawakan kepada makna bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Itu yang dipahami oleh ulama Ahlus Sunnah. Jikalau hanya kita mengatakan tiada ilah yang mencipta langit dan bumi ini kecuali Allah, maka
dengan sangat mudah orang untuk beribadah kepada selain Allah. Melakukan kesyirikan, melakukan itu sangat mudah. Karena tidak akan ada rasa di hatinya bersalah. Tidak ada merasa di hatinya bersalah melakukan, meminta kepada yang mati, tauf di kuburan, mencium-cium batu nisan, kemudian mencium air cucian gurunya dan seterusnya. Itu sangat mudah untuk dilakukan. Karena tidak ada benteng yang kokoh yang memisahkan dia. Karena bersebab dari ketidakpahaman makna la ilaha illallah. Seseorang ketika faham makna la ilaha illallah, maka ibadah itu hanya milik Allah. Ibadah mahdah dan ghairu mahdah tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, di sini hadza tafsiruhum laha fahum la yata'addawna tauhidur rububiyyah wa yufassirun la ilaha illallah bima la yazid an tauhidur rububiyyah. Penjelasan mereka itu tentang makna la ilaha illallah tidak lepas daripada mengatakan tauhidur rububiyah. Tiada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa la yata'arraduna li tauhidil uluhiyyah alladhi huwal matlub. Nah, kebanyakan tidak membawakan makna la ilaha illallah kepada tauhid al-uluhiyah, dan inilah yang diminta untuk dipahami. Nah, di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan iqra'u aqaidal mutakallimin. Silakan kalian baca, kata beliau, akidah para ahli kalam. Ahli kalam tajiduna annahum yurakkizuna ala itsbati wujudillah. Fokusnya, kata Syekh Shalih Fauzan, kebanyakan mereka tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokus pembahasannya Allah itu mawjud, Allah itu ada. Ka'anna Allah fihi syak. Seakan orang ragu dengan Allah. Jangankah kita orang beriman, orang kafir Quraisy saja, ketika ditanya, mereka mengatakan Allah itu ada, dan bahkan dia yang menciptakan langit, dan kesalahannya di mana? Tidak menyembah Allah dengan ibadah yang murni kepadanya. Naam, wal i'tiraf bi i'tirafi bi annahu wal khaliq ar-razik al-muhyi al-mumit ila akhirih wa la yadhkuruna al-ibadata, sehingga tidak fokus di dalam pembahasan tauhid, tetapi fokusnya dalam urusan ibadah saja. Makanya muncul ibadah-ibadah yang banyak. Muncullah semangat, muncullah inovasi dalam ibadah, karena tidak diberikan fokus penekanan. Ibadah ini tidak boleh kecuali hanya untuk Allah. Sudah ditekankan. Tidak diberikan penekanan porsi di situ. Sehingga orang ketika ibadah tidak ada masalah. Seakan itu kebaikan. Bahkan dianggap kelebihan. Yang minta datang kepada ini dan itu, dianggap itu kelebihan. Nah, maka subhanallah, orang-orang yang mempelajari akidah yang benar, dia akan terhenti kakinya untuk melakukan itu. Tidak akan mau melakukan perkara-perkara yang merusak agama, dan bahkan merusak nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhkuruna al-uluhiyyah abadan. Hadza la yazidu ala dinil musyrikin. Ini kata Syekh Shalih Fauzan, ini tidak melebihi daripada agama orang-orang musyrikin. Lihat di dalam surat Yunus, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang mencipta kalian, yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Itu sudah dikatakan oleh mereka. Siapa yang beri rezeki kalian? Siapa yang menguasai kalian? Siapa yang mengurus urusan kalian? Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Mereka pasti mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah mereka menjadi muslim dengan mengatakan meyakini Allah pencipta? Belum. Mereka tidak merubah status mereka dari mengucapkan kalimat itu atau meyakini Allah sang pencipta,
merubah dia menjadi seorang muslim. Tidak. Di dalam surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Itu mereka katakan itu. Ya. Mereka menyembah selain Allah yang tidak memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Hari ini di Eropa pun banyak, hari ini di gereja-gereja sudah, di patung-patung Bunda Maria mereka sudah tokok itu. Robohkan, tidak ada gunanya ini kata pendetanya. Itu sudah banyak, itu disadari. Karena orang yang memiliki akal sehat, yang bisa berpikir secara jernih, itu bisa menilai apa yang mereka lakukan itu salah. Maka sang pendetanya di depan jemaahnya itu yang menokok, memukul, menghancurkan. Kita katakan ini tidak bisa menolong kita. Ini tidak bisa memberikan manfaat kepada kita. Akhirnya jemaah pun ketawa. Dan subhanallah, dinul Islam, agama yang menjaga akal sehat kita. Agama Islam, agama yang membimbing kita kepada keselamatan, kepada kemuliaan, jauh daripada kehinaan. Ya. Makanya orang-orang yang belajar akidah dengan benar, pasti dia akan terjaga dari segala bentuk penghinaan atau kehinaan atau dari sifat-sifat yang tercela. Ya kan? Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan diri kita ini orang yang berhak mendapatkan kebebasan. Maksudnya kita ini tidak ada orang yang bisa menekan kita atau menjadikan kita. Tidak ada para masyayikh kita, para guru kita ya, tidak ada. Ya. Apalagi orang jualan jualan apa? Jualan air, dihembus-hembusnya air. Subhanallah, itu jualan air namanya. Ya? Tidak ada masyayikh kita mengajarkan begitu. Yang kita diajarkan untuk tunduk kepada Allah dan Rasulnya SAW. Kita dibimbing melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi kita SAW. Tidak ada. Disuruh kita untuk mentakzim Allah semata. Disuruh kita untuk mentakzim Allah. Tidak ada ustaz kita yang jualan air bangkinangnya. Tidak ada. Nah, alhamdulillah. Tidak, kita diajarkan begitu. Atau sisa air minum saya kita disuruh. Tidak ada kita. Tidak ada rebut-rebutan kita. Dan kita diajarkan untuk menjadi mukmin yang berfikir secara baik. Karena yang kita ajak bukan kepada kitanya, tapi kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, ikhwatal kiram, ma yaquluna innahum yakhluquna wa yurzaqun. Ya, walakin yaqulun innahum syufa'a wasata lana 'inda Allah. Mereka itu ada pemberi syafaat, perantara di sisi Allah. Fal amru khatirun jiddan. Perkara ini sangat penting. Perkara ini sangat penting. Maka jangan sampai kita mengatakan apa yang mereka katakan. Fa hunaka lubsun katsiru fi hadzal amr wa dhallun katsiru minan nas bi hadzal lubs. Banyak orang yang tertipu ya. Banyak orang yang tertipu di dalam bab ini. Alladzi yakhlusu bit tauhid wa yubayyin ma'na la ilaha illallah. Yaqulun hadza yukaffirul muslimin. Nahnu nabra ila Allah min alladzi yukaffirul muslimin. Nahnu ma nukaffir illa man kafara Allah wa rasuluh. Dan jangan sampai kita masuk kepada jamaah takfir juga. Tak boleh. Yang sesedikit mengkafirkan orang, sesedikit mengeluarkan orang dari Islam. Tidak. Ini kartu Islam bukan di kita. Ya kan? Stempelnya itu bukan di kita. Tidak mudah mengkafir-kafirkan orang. Maka kata Syekh Shalih Fauzan mengatakan, la nahnu ma nukaffir illa ma kafarallahu wa rasuluh. Kita tidak mengkafirkan siapapun kecuali siapa yang dikafirkan Allah dan Rasulnya. Orang tidak boleh menta'yin kecuali memang dia melakukan sesuatu yang mengeluarkan dari Islam, atau dari ucapannya langsung, atau perbuatan yang menunjukkan sikap dia. Itu baru boleh kita memberikan penilaian. Yang ada adalah menyebutkan secara umum.
orang-orang yang melakukan 1, 2, dan 3 ini keluar dari Islam. Itu sering dikatakan oleh para masyayikh kita. Atau orang-orang yang melakukan perbuatan ini dan ini, maka termasuk kepada kemunafikan atau kemaksiatan, pelaku maksiat, atau mereka termasuk kepada pelaku bid'ah misalnya. Sudah. Sedangkan menta'yin menyebutkan fulan ahlu bid'atun, fulan kafir, fulan, kecuali memang ada lisannya yang berucap atau sikap yang menunjukkan perbuatan itu. Apalagi mengkafirkan orang, waliyadzubillah, itu bukan perkara ringan. Falladzi la yuhaqqiq la ilaha illallah qad kafara Allah wa rasul. Yang tidak mewujudkan makna la ilaha illallah dalam kehidupan dia, usahanya, dagangnya, pekerjaan, ibadahnya kepada Allah. Puasa iya, tapi masih rajin melakukan ini dan itu dari perbuatan kesyirikan. Ini tidak akan bermanfaat kalimat la ilaha illallah ini. Jelas ikhwah ya? Ini yang harus kita ingatkan dalam diri kita. Semoga kita bersih di dalam keyakinan kita. Ya, kapanpun Allah memanggil kita misalnya, maka kita berharap dalam keadaan dalam hati yang bersih dari kesyirikan, kemunafikan, dan sifat-sifat al-fujur yang subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap kepadanya kita ini termasuk orang-orang yang husnul khatimah, yang mengakhirkan kita dengan kalimat la ilaha illallah. Ini yang kita harapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan fa'alam anna hadhil kalima nafyun wa isbat. Masih ingat? Dalam kalimat la ilaha illallah ada nafi, ada isbat. Nafi itu yang mana? Kalimatnya yang mana? La. Itu nafi. Artinya apa? Ya. Yang berhak disembah lalu tetap illallah. Dan kita tetapkan Allah sebagai ilah yang kita sembah. Yang kita sembah. Ya, baik. Oleh karenanya di sini disebutkan hadhil kalima laha ruknan. Nafyun wa isbat itu 2 rukun. Meniadakan dan menetapkan. Fala yakfi an-nafi, tidak cukup hanya meniadakan saja, wala yakfil isbat, juga tidak cukup menetapkan saja. Mesti ada nafyu dan isbat. Kita dengarkan azan. Sudah masuk belum? Baik. Wala yakfil isbat. Jadi tidak cukup isbat. Maksudnya paham ya? La ilaha illallah itu kan kalimat ya persaksian kita. La ilaha, kalimat tauhid kita la ilaha illallah. La ilaha itu adalah nafi. Kita tiadakan ilah selain kita tiadakan seluruh ilah. La ilaha kita tetapkan illallah. Ini namanya an-nafi wal isbat. Berkata Syekh Shalih Fauzan, di dalam bab ini tidak cukup kita meniadakan saja la ilaha. Ini tidak cukup. Atau menetapkan illallah saja. Mesti kita nafikan seluruh sembahan selain Allah, lalu kita tetapkan Allah sebagai sembahan kita. Baik, kita dengarkan azan, lalu kita lanjutkan pada azan dan kita salat. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan. Kalau seandainya kita menetapkan Allah sebagai ilah yang berhak disembah, maka artinya boleh kita menyembah Jibril? Tidak. Hatta Jibril. Boleh kita menyembah Muhammad SAW? Tidak. Boleh kita menyembah para aulia? Tidak boleh. Semua itu makhluk, dan makhluk tidak boleh diberikan ibadah kita kepadanya. Hatta al-malaikah, makhluk yang paling suci, Allah sifati mereka la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah orang malaikat, makhluk yang taat, tidak pernah durhaka kepada Allah, dan hari-hari mereka beribadah kepada Allah semata. Maka dengan an-nafi wal isbat tadi, berkata di sini Syekh Muhammad Abdul Wahhab, nafyul ilahiyyati amma siwa Allah minal mursalin hatta Muhammad. Kalau kita sudah menetapkan Allah zat yang berhak disembah, maka kita nafikan seluruh sembahan dari para nabi dan rasul. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak boleh kita sembah. Wa minal malaikati hatta Jibril. Dari para malaikat-malaikat pun kita tidak boleh sembah. Malaikat-malaikat pun hatta Jibril. Fadlan an ghairihima. Nabi dan malaikat saya tidak boleh disembah, apalagi yang lain.
wa itsbatuha lillahi azza wa jalla. Cukup kita menetapkan itu untuk Allah. Jelas ya kawan. Jadi untuk tunduk dan patuh hanya kepada Allah dalam ibadah kita. Tidak boleh kita berikan kepada yang lain. Berkata Syekh Shalih Fauzan, ya. Minal makhluqat walau kana min aslahis salihin. Dari makhluk-makhluk Allah meskipun dia orang yang paling saleh di dunia ini, tidak boleh. Orang yang paling taat, orang yang paling bertakwa kepada Allah, tidak boleh kita berikan ibadah kita kepada mereka. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah jalan hidup kita. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Rabb semesta alam. Makanya kuat mereka orang berpegang dengan kalimat itu. Tidak akan gentar, tidak akan takut, karena itulah pegangannya. Dia berpijak di atas akidah yang benar. Fa aslahal bashar Muhammad alaihi salatu wassalam. Manusia yang paling terbaik di muka bumi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita sembah. Wa aslahal malaika huwa Jibril. Malaikat yang paling baik yaitu sebenarnya sayyidul malaikat Jibril alaihi salam. Ma'hadha law anna ahadan ya'budu Jibril atau ya'bud Muhammad fa innahu yakunu musyrikan khalidan finnar. Kalau ada orang menyembah Jibril, menyembah Muhammad, mati dalam keadaan itu khalidan finnar, di dalam neraka kekal. Limadha? Lianna Allah la yarda ayushraka ma'hu ahad. Karena Allah tidak ada ridha. Allah tidak suka orang menduakannya. Allah tidak suka seseorang menserikatkan makhluk di dalam ibadah kepadanya. Tidak suka Allah. Sampai dalam diskusi Allah katakan, ana aghnal syuraka ani syirki. Saya tidak butuh dengan kesyirikan kalian, kata Allah. Man amila amalan asyraka fihi ma'i taraktu wa syirkahu. Yang melakukan kesyirikan, yang melakukan ibadah dan ibadah itu dihiasi dengan kesyirikan, aku tinggalkan dia dan kesyirikannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka pahami, jangan sampai gagal paham kita di sini. Jangan sampai gagal paham dalam urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akan menyesal di hari kiamat kelak. Ya. La minal malaikati wala minal anbiya wala minas salihin. Tak boleh dari malaikat Allah, para nabi, para orang saleh. Wala minal asjar wal ahjar. Tidak boleh menyembah kayu, tidak boleh menyembah pepohonan, tidak boleh menyembah wal ahjar, batu-batuan. Tak ada gunanya. Ini makhluk. Walihada yaqulu wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dalam surah Al-Kahfi. Ahad, hada am. Kalimat ahada di sini tidak boleh seseorang menyembah bi'ibadati rabbih ahada. Enggak boleh siapapun bersama Allah. Ahad ini umum. Apa saja dia? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Syai'an ayu syai', apa saja. Ketika Anda menyembah Allah, maka tidak boleh ada satupun di dalam penyembahan itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadza nafyun 'amun. Hadza nafyun 'am. Wal manfi nakirah. Ya. Sesuatu itu disebut nakirah. Apa saja artinya tidak ditentukan, ya kan? Apa saja itu tidak boleh disembah. Wan nakiratu fi siyaqin nafi ta'um kull syai'. Ini maknanya nakirah di dalam susunan kalimat an-nafi yang meniadakan itu bermakna umum. Artinya apa saja tidak boleh, tidak boleh. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Idza fahimta dzalika, kalau engkau paham tentang itu, fata'ammal uluhiyah
التي أثبتها الله تعالى لنفسه فتعمل ونفاها عن محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وغيرهما أن يكون له منها مثقال حبة من خردل. Al-uluhiyah artinya ibadah. Kalau engkau sudah paham kaidah-kaidah tadi, bahwa di dalam rukunnya ada nafyu dan isbat, di dalam rukunnya ada nafyu dan isbat, meniadakan dan menetapkan, maka lihatlah ibadah yang dilakukan itu, yang ditetapkan Allah untuk dirinya, dan dinafikan ibadah itu kepada Muhammad, Jibril dan lain sebagainya. Wa min huna, kata Syekh Shalih Fauzan, ghalata katsiruna fi tafsir la ilaha illallah. Disinilah terjadi kesalahan di dalam menafsirkan la ilaha illallah. Wa fassaruha bighairi tafsiriha. Bighairi tafsir. Banyak orang menafsirkan kalimat la ilaha illallah tetapi tidak sesuai dengan yang dituntun, tidak sesuai yang diminta, yang diharapkan. Kalimat la ilaha illallah apa maknanya? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah itu. Nah, di sini ada Syekh Shalih Fauzan banyak menyebutkan beberapa penafsiran tentang kalimat la ilaha illallah. Ya. Di sini penafsiran pertama adalah oleh akidah atau oleh mereka yang memiliki akidah wahdatul wujud, ya, di kalimat tauhid. Ini orang-orang sufi, wahdatul wujud. Itu orang-orang yang menyatu, ya. Orang-orang menyatu zat Allah dalam dirinya, ya. Mereka mengatakan la ilaha illallah, la ma'buda illallah, atau la ilaha mawjud illallah. Ya, makna hadza anna kull ma'budat kullaha hiya Allah. Maknanya kata mereka la ma'buda illallah atau la ilaha mawjud illallah. Artinya hadza anna kullal ma'budat kullaha hiya Allah. Wa seluruh sembahan seluruhnya adalah Allah, gitu kan? Seluruhnya adalah Allah. Ya, jadi kenapa? Karena li'anna 'indahum annal wujud la yanqasim baina khaliq wa makhluk. Antara yang wujud ini tidak terbagi antara khaliq dan makhluk, karena bersatu di dalam wahdatul wujud, dalam akidah mereka ini. Nah, ini tidak benar. Tidak benar. Khaliq berbeda dengan makhluk. Tak mungkin bersatu zat Allah dengan diri kita. Itu adalah akidah yang salah, menyimpang. Itu tidak benar. Maknanya bahwa Allah menyatu dengan makhluk. Dan ini adalah bukan sebagian, banyak di dalam sebagian masyarakat kita masih meyakini yang seperti ini, antara khaliq dan makhluk. Huwa kulluhu wallah. Apalagi orang-orang yang belajar ilmu-ilmu yang apa namanya? Ya, ilmu-ilmu yang ilmu kebal, ilmu apa tuh? Ya, ada cerita kawan itu di saat ilmu apa istilahnya? Ilmu tinju kata dia, itu ceritanya. Belajar ilmu itu dulu, kalau sedang meninju orang tuh ingat dirinya adalah Allah. Sampai seperti itu rupanya. Nah, jadi yang meninju itu bukan kita lagi, Ustaz. Jadi dalam keyakinan dia, atau silsilah ilmu dia pelajari. Ya, subhanallah, ini sebuah kesalahan. Ya, sebuah kesalahan. Oleh karenanya, ikhwatal kiram Allah, perbaiki akidah kita sembah Allah, kita makhluk dengan hal yang tentu tidak sama antara kita dengan makhluk, itu jauh berbeda. Oleh karenanya, insyaallah ini butuh waktu yang panjang menjelaskannya. Ya, ala kulli hal, satu pembahasan yang penting, yang pokok di dalam hari ini, malam ini adalah di mana? Di dalam hadis Nabi SAW itu dijelaskan orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah itu khalisan dari hatinya, itu yang akan bermanfaat, yang akan memberikan pertolongan pada dirinya.
Hanya mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu makna dan tidak ada konsekuensi yang dijaga, tidak ada manfaatnya. Kalau orang mengatakan kalimat la ilaha illallah tapi dia melakukan kesyirikan, masih minta tolong kepada yang mati, masih minta perlindungan kepada jin, masih minta pertolongan kepada para dukun, para ahli tenun dan sebagainya, itu tidak ada guna bagi dia akidahnya. Okay? Kemudian di dalam la ilaha illallah ada dua rukun, an-nafyu wal isbat. Tiadakan selain seluruh sembahan dan tetapkan hanya Allah yang berhak untuk disembah. Alhamdulillah Allah sudah berikan hidayah kepada kita, jaga hidayah ini. Tinggal kita kawal ya iman kita hidayah ini dengan akidah yang benar. Jauhkan dari kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala al-shawab. Demikian pembahasan kita pada malam ini. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama